Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perjalanan bangsa Eropa, yaitu penjelajahan samudra bangsa Eropa untuk mencapai Nusantara. Nah, sekarang kita lanjut ke latar belakang. Nah, penjelajahan samudra bangsa Barat ke Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa faktor, terutama keinginan untuk mencari kekayaan atau gold, kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani, gospel, yang dikenal sebagai semboyan 3G. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani juga memicu bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan ke timur, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Nah, sedikit menjelaskan kenapa hancurnya atau jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani itu memicu bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Nah, karena Konstantinopel adalah salah satu jalur untuk bangsa Eropa bisa menuju ke Asia. Nah, karena dikuasai oleh Konstantinopel, sehingga jalur perdagangan itu tuh ditutup. Jadi bangsa Eropa tidak bisa untuk mencapai Asia jika lewat Konstantinopel. Nah, dan ada 3 bangsa Eropa yang paling berpengaruh dalam penjelajahan dan penjajahan di Nusantara, yaitu Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai perjalanan samudra dari bangsa Portugis. Nah, ada 3 tokoh di sini. Yang pertama, Bartolomeus Dias, yang kedua Vasco da Gama, dan yang ketiga Alfonso de Kerke. Oke, lanjut. Nah, yang pertama Bartolomeus Dias. Rute perjalanan Bartolomeus Dias dimulai dari Lisabon, Portugis pada tahun 1487. Ia berlayar menyusuri pantai barat Afrika dan berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada tahun 1488. Perjalanannya ini membuktikan bahwa ada jalur laut yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Hindia di sekitar Afrika. Nah, ini adalah peta dari rute perjalanan Bartolomeus Dias. Sekarang Vasco da Gama. Vasco da Gama berangkat dari Lisabon, ya sama seperti Bartolomeus Dias. Akan tetapi yang berbeda, Vasco da Gama menempuh rute berputar ke arah barat daya menuju Brazil. Selanjutnya berlayar ke arah timur hingga mencapai Calicut pada 1498. Calicut merupakan kota dagang yang ramai di India, yang merupakan gudang dari barang-barang yang diperlukan Eropa, seperti kayu manis, cengkeh, pala, lada, sutra, dan porselan. Pada saat itu, Vasco da Gama juga berhasil mendirikan kantor dagang di Goa, yang kemudian menjadi kota koloni Portugis pertama di India. Nah, ini adalah peta dari rute perjalanan Vasco da Gama. Sekarang Alfonso de Kerke. Alfonso de Albuquerque melakukan penjelajahan ke Nusantara atas perintah Raja Manuel I. Albuquerque berangkat dari Portugis sampai di India dan berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510, berlanjut ke Melaka pada tahun 1511, kemudian memerintahkan kapal-kapal untuk melakukan pelayaran hingga sampai ke Maluku tahun 1512. Ini adalah peta dari rute perjalanan Alfonso de Albuquerque. Sekarang kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra dari bangsa Spanyol. Di sini juga ada 3 tokoh. Yang pertama Cristobal Columbus, yang kedua Ferdinand Magellan, dan yang ketiga Juan Sebastian de Elcano. Gas. Yang pertama Christopher Columbus. Nah, arah perjalanan dari Christopher Columbus dapat dilihat dari 3 pelayaran samudranya.
yaitu pertama sampai ke San Salvador, kedua sampai ke sejumlah wilayah, yaitu Dominika, Hispaniola, serta Jamaika, dan terakhir mencapai beberapa tempat, Meksiko, Honduras, dan Panama, serta Santiago. Columbus memang tidak sampai ke Indonesia, namun jejak pelayarannya tersebut diikuti oleh Sebastian de Elcano yang sampai di Maluku pada tahun 1521. Nah, ini adalah peta dari rute perjalanan Christopher Columbus. Oke, sekarang kita lanjut ke Ferdinand Magellan. Nah, rute perlayaran dari Ferdinand Magellan dimulai dari Spanyol menuju Samudra Atlantik, lalu menyusuri pantai timur Amerika Selatan sehingga mencapai ujung selatan benua. Di sana, ia menemukan dan melewati selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan, lalu melanjutkan perjalanan ke Samudra Pasifik. Akhirnya, ekspedisi Magellan mencapai Kepulauan Maluku, yaitu Kepulauan Rempah, dan kembali ke Spanyol, menjadi pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi dunia, meskipun Magellan sendiri tewas di Filipina dalam perjalanan tersebut. Nah, ini adalah peta dari rute pelajaran Ferdinand Magellan. Oke, sekarang kita lanjut ke Juan Sebastian de Elcano. Rute perjalanan Juan Sebastian de Elcano dimulai dari Spanyol menuju Samudra Atlantik, lalu pantai timur benua Amerika. Selanjutnya, ia melewati Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan, berlayar di Samudra Pasifik hingga mencapai Kepulauan Masava atau Filipina. Setelah kematian Ferdinand Magellan, Elcano memimpin sisa rombongan menuju Maluku atau Indonesia, khususnya Tidore, untuk mengisi perbekalan, lalu kembali ke Spanyol melalui Samudra Hindia, Tanjung Harapan, dan akhirnya tiba di Spanyol. Nah, ini adalah peta dari rute perjalanan Juan Sebastian de Elcano. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra dari bangsa Belanda. Nah, di Belanda ini ada dua tokoh. Yang pertama, Cornelis de Houtman, dan yang kedua, Jacob van Dyk. Oke, gas. Oke, sekarang ada Cornelis de Houtman. Rute perjalanan dari Cornelis de Houtman yaitu dari Belanda ke Indonesia dimulai dari Amsterdam pada 2 April 1595 menuju Banten. Perjalanan ini melewati beberapa tahapan penting, yaitu pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan akhirnya Selat Sunda sebelum tiba di Banten pada 27 Juni 1596. Nah, ini adalah peta dari rute perjalanan Cornelis de Houtman. Oke, sekarang ada Jacob van Dyk. Rute pelayaran Jacob van Dyk dalam ekspedisi kedua Belanda ke Hindia Timur dimulai dari Belanda menuju pantai barat Afrika, lalu Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia, hingga Selat Sunda dan berakhir di Banten. Ia memimpin 3 kapal, yaitu Mauritius, Hollandia, dan Friesland, dan berlayar melalui Madagaskar sebelum akhirnya mencapai Banten pada 28 November 1598. Armada lainnya di bawah pimpinan Wybrein van Warwick berlayar lebih dulu ke Mauritius untuk mencari logistik. Ini adalah peta dari rute perjalanan yang ditempuh oleh Jacob van Dyk. Mungkin cukup sekian video pembahasan mengenai penjelajahan samudra bangsa barat untuk mencapai Nusantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan bye-bye.